Ini parah nih. Roy Suryo, Dr. Tifa, Lek Rismon. Betul nggak info itu? Ada orang besar yang membackingi kalian, bahkan mendanai kalian. Oh pantas lah, ambisius dan gacor kali kalian. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Katanya saya mau bawa ini ke Amerika, saya mau bawa ke Eropa, saya mau bawa ke sana itu orang edan itu namanya. Kenapa Pak? Iya yang nggak masuk akal lah. Itu urusan pribadi dalam negeri kok bawa ke luar negeri ya. Itu memalukan sendiri kita sendiri ya. Gimana sih? Ya sok jangan pura-pura nggak tahu deh. Itu berapa? Hah? Serius? Jualan kan? Iya, 200. Serius? Iya, 200. Murah apa mahal itu? Murah lah, diskon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Tompel ya. Yang lagi-lagi dan lagi-lagi kesurupan. Ya, lagi-lagi ini pengacara yang sangat nyentrik ini kesurupan teman-teman, yang ngamuk-ngamuk kayak kerasukan jin. Ini sebetulnya pengacara apa ahli nujum sih? Atau jangan-jangan dukun debus? Kerjaannya cuma apa namanya? Kerjaannya bukan membela kliennya menurut saya sih ya, tapi lebih dekat pada ngamuk-ngamuk aja tiap hari. Mungkin ini efek ya. Minggu depan para kliennya akan berstatus sebagai tersangka, dan kemungkinan besar pada tahap kedua nanti dirinya sendiri yang akan berstatus sebagai tersangka. Dan juga efek buhir di belakang mereka mulai terungkap, yakni Partai Biru. Waduh. Atas dasar itulah si Tompel kesurupan lagi teman-teman ya. Dia menantang Jokowi agar buka-bukaan siapa orang besar yang diduga menjadi dalang di balik isu ijazah palsu tersebut. Lah ngapain Jokowi disuruh mengungkap? Kan dia bos elu, junjungan elu, bohir elu, ya kan? Gak usah diungkap, kan kau sudah tahu. Lagian masyarakat Indonesia juga sudah sama-sama tahu pel ya. Jadi untuk apa Jokowi mengungkapkannya lagi? Nggak usah lah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Roy Suryo, Dr. Tifa, Lek Rismon. Betul nggak info itu? Ada orang besar yang membackingi kalian, bahkan mendanai kalian. Oh pantas lah, ambisius dan gacor kali kalian. Ada seorang pengamat yang mengatakan isu ijazah ini hanya apa? Dianggap sebagai gosip politik. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan ini kan aneh. Lagi mana sih ini pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan, masa pengamat disuruh diam? Lebih baik tidak usah berpendapat, hanya karena pengamat ini bilang ya, perkara ijazah Pak Jokowi yang mereka buat ini semua katanya hanya gosip politik.
Malah aku setuju sama pengamat itu dong bos. Ya dugaanku ini hanya gosip politik, guyonan politik, dagelan politik yang hanya ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Itu aja, nggak ada yang lain. Pakai bawa-bawa mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan. Siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat, mengungkap kebenaran lebih baik diam, tidak usah beropini. Aku nggak mau diam, kenapa rupanya? Tapi aku ganti malas sama pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan. Aku langsung mau ke Roy Suryo nya deh, sama Rismon, sama Dr. Tifa dan kawan-kawan. Roy, Sil, kayak mana? Jujur dulu, jujur dulu. Hah? Yang benar infonya gimana? Betul nggak itu katanya ada orang besar ya yang membackingi kalian semua, bahkan mendanai. Siapa itu Roy? Jawablah dulu. Pak Amin Rais? Bukan, kurang besar kayaknya. Tunggu, siapa lebih besar lagi ya? Panis kan? Kurang besar lagi. Siapa ya? Dr. Tifa baru bersurat ke Donald Trump. Donald Trump ya kan? Donald Trump yang backing? Bukan juga, kurang besar lagi. Siapa? Hulk hijau yang gede itu, hah? Udah besar kali tuh, bukan lagi siapa ini? Siapa yang backing orang ini? Udah pusing aku. Kalian terus kalau komen dulu, bantu aku. Iya, saya tertarik sekali dengan pernyataannya Mas Adril Purba barusan ya, ketika mengomentari pernyataan si Tompel yang secara notabene sama-sama satu profesi ya, sebagai seorang lawyer. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Adril Purba barusan bukanlah pernyataan orang awam ya. Mas Adril Purba ini adalah seorang lawyer, seorang pengacara yang berdomisili di Jakarta. Kalau menurut saya, dilihat dari cara bicara dan penampilannya, ya kan, Mas Adril Purba ya mungkin beberapa kelas lah di atasnya si Tompel. Ya. Jadi hanya gara-gara pengamat mengatakan bahwa isu ijazah palsu ini hanya gosip politik ya, dagelan belaka, si Tompel malah marah-marah gitu loh. Lebih baik tidak usah berpendapat. Lah sama juga kalau kalian itu ternyata cuma ahli abal-abal, ya kan, nggak bisa meneliti, ya udah mending nggak usah meneliti ijazahnya Pak Jokowi gitu loh. Tapi yang paling menarik adalah gacor kali, ya kan? Ini orang macam kesurupan aja, ya kan? Gacor. Karena memang ada ya aktor intelektual di belakangnya yang membiayai semua ya keperluan gitu ya dalam membangun narasi ijazah palsu Jokowi. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Oke, kita saksikan selanjutnya ya. Kita ulangi lagi si Tompel ngamuk-ngamuk kesurupan jin debus gitu ya. Ini dia. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Ada seorang pengamat yang mengatakan isu ijazah palsu ini hanya apa? Hanya dianggap sebagai gosip politik. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Sehingga ketika saudara Joko Widodo berusaha mengalihkan ini kepada aktivitas politik, bahkan dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah, ada orang besar, ada yang ingin mendowngrade, ada yang ingin menjatuhkan reputasi politiknya, sejatinya saat itulah saudara Joko Widodo sendiri yang sedang berpolitik. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY lah. Ngapain kau kebakaran jenggot?
Tompel, Pak Jokowi itu hanya mengatakan ya kan bahwa memang ada agenda besar yang sedang dibangun oleh orang besar, ya kan? Iya, soalnya agendanya ini sangat berimpitan gitu loh. Yang diserang itu satu sudut gitu loh, satu kelompok, yaitu kelompok Jokowi, keluarga Jokowi. Pertama, Jokowi dijatuhkan reputasinya dengan narasi ijazah palsu, walaupun ya sudah jelas-jelas anak SD pun tahu ijazah Jokowi itu asli gitu loh. Bagaimanapun nggak bisa dipalsukan, tapi kalian masih gacor aja. Coba bayangin. Mungkin gak ada orang segoblok kelompok kalian, ya kan? Saya rasa nggak akan ada gitu loh. Tapi kalau kalian masih terlihat seperti orang bodoh, maka patut diduga ya kan, ada sesuatu yang sedang diperjuangkan. Kan seperti itu. Apa bang yang diperjuangkan? Ya ekonomi lah, ya kan? Mungkin ada kontrak sekian miliar, pokoknya gacor sampai dol. Hah? Lagian, ya kan? Kenapa kau menyebut-nyebut SBY begitu, pel? Ya kan, jangan kebakaran jenggot gitulah. Semakin cepat manusia merespon, itu menunjukkan bahwa psikologinya sedang terkena gitu kan. Iyalah, contoh ya kan. Ketika kita tidak merasa melakukan sesuatu, nggak mencuri, nggak apa. Ketika ada tetangga kita ya sedang berbisik-bisik, kita santai aja, cuek ya kan. Karena tetangga kita tidak menyebut kita secara langsung, ya kan? Oh itu di sana ada kehilangan begini-begini, cuek aja orang saya nggak ngelakuin. Tapi kalau misalnya saya baper, pel ya kau baper, itu menunjukkan bahwa sebetulnya kau terlibat. Jadi sebetulnya bisa patut diduga bahwa dugaan Pak Jokowi ada orang besar di belakang isu ini, yaitu orang yang berbadan besar. Itu ya seperti yang kau sebutkan itu kayaknya. Lanjut. Ini parah nih. Aduh. Dari sini kita paham teman-teman ya. Ini kayaknya sudah mengalami gangguan psikologi berat ya, mendekati gangguan kejiwaan ini. Mungkin efek dalam 1 minggu ke depan ini para kliennya akan ditetapkan sebagai tersangka dan akan dipenjara. Ada tompel, lanjut. Hei para pembela ijazah palsu, sadarlah. Gunakan akal sehat Anda agar Anda bisa berpikir lurus. Anda menyuruh sadar kepada pendukung Pak Jokowi dan masyarakat yang mencintai Pak Jokowi karena iri hati dengki pensiunan Pak Jokowi mencapai berjut-jut daripada gaji PNS katanya. Ya, kami masyarakat, kami rakyat yang mencintainya, kami ikhlas ridho karena kami pekerja keras. Kami tidak pernah memikirkan dan kami tidak pernah jelas apalagi iri hati dengki kepada Pak Jokowi yang sudah mendapatkan pensiunan yang sesuai memang yang harus dia dapatkan. Entah itu mau dari Pak Prabowo, entah itu mau dari masyarakat. Kami pekerja keras, kami tidak akan pernah iri hati dengki. Kalau Anda merasa iri hati dengki kepada pensiunan Pak Jokowi, kerja bukannya malah memprovokasi masyarakat lainnya. Kerja mau disamakan sama PNS, kurang apa? Kalau mau jadi PNS teruskan, kalau nggak mau ya tinggal berhenti, masih banyak pengganti kok. Kerja. Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen perempuan barusan ya, dan saya ingin mengomentari netizen laki-laki di bagian depan yang di-stitch oleh netizen perempuan barusan. Para pendukung ijazah palsu, berhentilah mendukung ijazah palsu, gunakan akal sehat. Aduh, lawak kau itu ya kan. Kau itu yang gak pakai akal sehat. Ngapain? Kau malah ngajarin orang yang sudah jelas-jelas menggunakan akal sehat ya kan. Malah kau ajarin agar menggunakan akal sehat. Kau itu yang akalnya gak sehat ya kan. Coba bayangin itu. Kau percaya dengan bacotannya si Rai Panci, si krisis moneter dan kawan-kawan. Ketua TPU aja Mbah Egy itu sudah lari tunggang langgang. Ya kan, minggat ke Malaysia, mungkin uangnya sudah habis ya kan, masa tinggal di sana habis, diusir, dia pulang ke Indonesia. Padahal diusir itu kemungkinan besar. Setelah di Indonesia beberapa hari kemudian dia langsung terbang ke London dan sampai sekarang nggak pulang-pulang. Coba bayangin, kalau memang tuduhan ijazah palsu itu benar, ngapain mereka sampai lari-lari ke sana? Emang Jokowi siapa? Jokowi bukan presiden loh bro. Lanjut.
Katanya saya mau bawa ini ke Amerika, saya mau bawa ke Eropa, saya mau bawa ke sana itu all edan itu namanya. Kenapa Pak? Iya, yang nggak masuk akal lah. Itu urusan pribadi, dalam negeri kok bawa ke luar negeri ya. Itu memalukan sendiri kita sendiri ya, gimana sih? Karena kita punya harkat martabat dong. Masa kita nggak punya? Anda nggak bangga dengan Indonesia? Bangga dong. Masa nggak selesaikan dalam negeri terus minta orang Amerika? Emang Amerika itu bos kamu? Ya enggak lah. Itu kita harus benar-benar tegas gitu loh. Pak, kalau misalkan kemarin kan artinya brosur CS terus sebagian orang meminta tunjukkan saja kalau ada asli ijazahnya. Kenapa alasannya Pak Jokowi nggak tunjukkan aja, selesai masalahnya? Ya sekarang kan gini kan, saya kalau berdebat sama orang yang bukan levelnya, saya ngikutin apa kemauan yang bukan level kan, saya berarti saya menurunkan derajat saya. Ya menurut saya Pak Jokowi, saya jadi pengacara Pak Jokowi, saya akan bilang nggak usah ladenin. Tidak ada wewenang dia untuk melihat. Misalkan wartawan pun nggak ada wewenang untuk melihat ijazah saya, kan gitu kan? Nggak perlu. Saya nggak bisa karena ketakutan, saya kasih lihat ini loh ijazah saya. Ya, emang berarti kamu maling, ketakutan. Justru itu tindakan yang benar, kan gitu. Nanti kalau sidang diperlukan atau penyidik perlukan, saya tunjukkan. Itu yang jawaban menurut hukum yang tepat. Menurut Bapak, apa yang dilakukan Roy Suryo sangat fatal atau masih sebatas kewajaran? Memalukan harkat martabat NKRI. Menurut saya sayang sekali. Kenapa harus dilakukan demikian? Karena ini kan sudah heboh di luar negeri kan. Yang malu orang kita. Jadi menurut saya sangat tidak simpati dengan tindakan-tindakan sekelompok orang yang mengorbankan harkat martabat bangsa demi kepentingan sekelompok orang. Sangat tidak setuju saya. Kita punya harkat martabat. Kita harus menjaga kita ini orang Indonesia. Itu tidak bisa menawar lagi itu. Nah, mau kalau gini mau bawa ke sana, saya mau ke sana, kan seperti pengemis kita. Wah, gua nggak dapet duit di sini, gua pinjem lah. Kalau perlu di jalanan gua todong orang kan gitu, sama aja kayak gitu kan. Ikutin rule aja. Dan lagi sekarang tanya sama mereka, kepentingan Anda itu apa? Apa kepentingannya? Dia melakukan demikian, tanya dong sama mereka itu kan. Apa sih kepentingan Anda? Anda membuat heboh begini, kepentingan targetnya Anda itu apa? Apakah berpikir dengan adanya misalkan itu ternyata palsu, kemudian putusan-putusan 10 tahun itu semua batal? Oh, nggak masuk akal kan gitu kan? Kan itu tidak mungkin terjadi. Terus kepentingannya apa? Tanya sama. Saya sependapat dengan netizen, bukan netizen ya, dilihat dari dari penampilannya dan gaya bicaranya dan juga dari rambutnya gitu ya. Ini bukan orang sembarangan, ini pasti seorang akademisi atau minimal adalah orang intelektualis ya, cendekiawan. Tapi ada satu pernyataan yang menarik bagi saya, yaitu di bagian depan sendiri. Iku wong edan. Isu di dalam negeri mau dibawa ke luar negeri, dan orang luar negeri itu kira-kira bisa nggak menengahi, bisa nggak melakukan penelitian terkait isu ijazah Pak Jokowi yang palsu. Emangnya Jokowi itu kuliah di Amerika, kok bisa-bisanya si dokter Mangkrak itu mengirim surat ke Donald Trump, pemerintah Amerika? Emangnya Jokowi itu kuliah di London, di Inggris, di Oxford? Kok bisa-bisanya itu Mbah Egy mengadu ke London? Si Rai Panci mengadu ke Belanda. Emangnya ya kan? Pak Jokowi itu sekolah di di Leiden. Ada aja orang-orang yang kurang waras ini ya. Ya, itu saya sependapat dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak barusan teman-teman ya. Sangat masuk akal dan luar biasa sekali. Lanjut. Berapa? Apanya? Itu tuh. Ya sok jangan pura-pura nggak tahu deh. Itu berapa? Hah? Serius? Jualan kan? Iya, 200. Serius? Iya, 200. Murah apa mahal itu? Murah lah, diskon. Hah? Diskon 50.
Apanya? Diskon 50.000 jadi 200. Oh, jadi 200 harusnya. Baru tahu saya, ya kan? Kenapa si dokter mangkrak selama ini tidak pernah membuka praktik kedokterannya gitu loh. Padahal dia sudah capek-capek mengeluarkan banyak tenaga, pikiran, waktu, dan yang jelas adalah biaya untuk menempuh S1 kedokteran, ya kan? Dan katanya juga sudah menempuh S2 kedokteran, walaupun nggak tahu di mana. Katanya juga sudah menempuh S3 kedokteran, nggak tahu di mana, ya kan? Tapi ujung-ujungnya nggak pernah membuka praktik. Setiap hari malah sibuk ngurusin ijazah palsu. Ternyata ada pekerjaan lain yang dilakukan oleh si dokter mangkrak, yaitu jualan. Jualan apa bang? Mana saya tahu. Emang netizen yang satu ini kurang ajar, ya kan? Kurang ajar. Ini harus dicari ini kira-kira siapa netizen yang sudah mengubah, ya kan? Mengubah wajah ya dan badannya si dokter mangkrak ini menjadi sebuah video. Ternyata dokter mangkrak ini setiap hari pekerjaannya jualan, teman-teman ya. Jualan apa bang? Mana saya tahu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.